Pemirsa, pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai berdampak pada kesehatan jiwa anak-anak. Hasil riset menunjukkan sekolah yang diliburkan selama PSBB demi kesehatan anak-anak di sisi lain membuat anak-anak kehilangan kesempatan emas untuk menikmati banyak hal di sekolah hingga harus terus menghadapi tekanan psikososial. Lalu bagaimanakah para orang tua menghadapi kondisi ini? Berikut Rakyat Bicara menjaga kesehatan jiwa anak di tengah pandemi. COVID-19 yang tidak kunjung usai berdampak secara tidak langsung terhadap kesehatan mental anak. Sekolah yang masih diliburkan membuat anak-anak kehilangan kesempatan untuk fokus belajar di kelas dan bermain bersama teman-teman mereka. Lalu bagaimana orang tua mensupport dan juga memberikan waktu yang berkualitas saat di rumah? Halo Mbak, pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ada ini anaknya? Ada. Aku boleh main ya? Boleh. Dia tetap di rumah dia. Aku nggak mau masuk nih. Boleh, silakan. Si Nabil ketika sekolah diliburkan. Sekolah Nabil diliburkan. Itu kan sejak Maret ya. Jadi pas dia mulai, biasanya kan pagi hari itu dia bangun pagi, berangkat sekolah. Seneng tuh ketemu teman-temannya, ketemu guru-gurunya. Tapi pas mulai libur sekarang agak bingung anaknya. Ma, aku kapan ya sekolahnya? Gitu dia tanya sering. Nah, kalau sikap-sikapnya Nabil kan nggak ketemu teman-temannya nih, ada perubahan nggak sih? Pasti banyak banget. Biasanya dia itu agak agak seneng anaknya, tapi sekarang tuh agak pendiam sih. Pengaruh nggak sih terhadap pola belajarnya dia? Kan biasanya tertata nih kalau di sekolah, tapi kalau di rumah kan cenderung mandiri. Ada perubahan nggak, Mbak? Pasti banyak banget juga perubahannya. Biasanya aku kalau di rumah kan nggak tahu kegiatan dia di sekolah tuh apa, paling-paling tanya sebentar sama gurunya. Sekarang kita yang jadi guru buat anak-anak kita. Tapi ya gitu, harus jadi temen buat anak kita, temenin dia belajar, kapan moodnya dia belajar. Yang diinginkan cepat berakhir tentu kan. Nah, terus harapannya apa sih untuk anak-anak tentunya kan? Untuk anak-anak, kalau sampai pandemi ini masih kayak gini sih, saya berharapnya Nabil masih dirumahkan aja dulu, belajarnya via online aja. Tapi dengan metode-metode yang lebih bagus gitu. Merasa kehilangan itu sih, tapi puji Tuhan sih beberapa lama setelah, ya mungkin cuma beberapa hari setelah itu masih udah bisa beradaptasi lagi sih, lumayan efektif sih. Dan kalau di rumah pun kebetulan anak-anak nih juga udah aku bikinin jadwal, jadi sebelum mulai sekolah dari rumah mereka emang udah diskusi, kamu mau belajar jam berapa sampai jam berapa, jadi karena ini kan mungkin nggak akan selamanya juga di rumah. Harapanku sih begitu balik ke sekolah offline bakal maksudnya nggak harus beradaptasi ulang lagi sih. Oke. Nah, kalau biasanya ngisi waktu sama anak-anak agar tetap mereka belajar dan aktivitasnya berkualitas lah begitu di rumah. Ini kakak apa aja nih yang dilakukan biasanya nih? Kalau di rumah sih paling ini kebanyakan sih pasti yang lebih kutekannya sih bukan belajar membaca, mau hitung, tapi lebih ke soft skillnya sih, lebih ke pembentukan karakter. Misalnya kalau belajar main bola gitu di depan, cuma di garasi doang, kan bisa belajar sporty. Seringnya nih kan karena anakku 3, nah terus tiba-tiba yang satu nanya, yang satu ikutan, jadi heboh kan tuh. Akhirnya tuh mereka belajar juga, oh ternyata aku harus nunggu mama dulu, aku harus sabar, terus berbagi juga sama kakak adiknya, lebih ke situ. Cara corona ngasih pemahaman ke anak-anak yang masih belum tahu soal corona ini seperti apa? Anak-anak sih sekarang udah tahu lah, pokoknya selama 1 semester kan dari sekolah juga udah tahu 1 semester pertama ini bakal sekolah di rumah. Nah nanti mungkin, tapi belum tahu kapan akan kembali ke sekolah, tapi yang penting kan kamu harus ngikutin protokol kesehatan, ngajarin lagi protokol kesehatan ketika nanti mereka masuk ke sekolah gitu. Jangan sampai mereka jadi bawa virus ke sekolah juga kan. Suka main-main di luar gitu di sekolah, jadi
agak bosen gitu, nggak main sama teman-teman. Selama PSBB hanya 68% anak yang bisa mengakses pelajaran secara online, sementara 32% lainnya tidak bisa mengakses pelajaran secara daring. Belajar di rumah tentu berdampak terhadap banyak hal. Pertama, anak tidak bisa mendapatkan dampingan dari guru secara langsung, kemudian mereka harus kehilangan rutinitas dan juga harus belajar secara mandiri. Bahkan mereka kesulitan untuk mendapatkan instruksi dari guru. Tekanan tambahan dari psikososial mereka, di mana mereka takut ketinggalan pelajaran, kemudian tidak bisa bermain bersama teman-teman, bahkan mereka sangat bosan saat di rumah. Aja sih, jadi kayak kurang pergaulan gitu. Jadi kan bosen gitu di rumah, belajar di rumah kan kadang suka stres sendiri kalau ngajarin juga anak-anak di rumah gitu. Kalau sebagai orang tua ya bosen, dia pengen ke sekolah, kalau sering nanya pengen ketemu gurunya gitu, pengen ketemu teman-temannya gitu. Sebenarnya ini adalah kesempatan emas untuk meningkatkan kedekatan antara orang tua dan anak. Jadi kita sudah mulai beradaptasi lah. Ya, kalau memang keadaannya seperti ini, tinggal pintar-pintar orang tuanya saja memanage belajarnya dengan anak. Jika diamati lebih mendalam, aktivitas di rumah memberikan kesempatan bagi orang tua mengenal karakter anak dan juga kesehatan mental mereka. Lebih penting lagi, orang tua harus memberitahu kondisi saat ini dan COVID-19 cepat atau lambat akan berakhir. Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya, Hasbiullah, dan juga juru kamera Sutrisno, beserta Heru Tri Yuniarto. Sampai jumpa pekan depan. Aku kangen sekolah, kangen bu guru, kangen pak guru, kangen teman-teman. Semoga pandemi ini cepat selesai agar aku dapat sekolah lagi kayak dulu. Anak yang sehat dan cerdas, tentu bangsanya pun sehat dan cerdas. Jaga anak-anak kita. Karena anak-anak sekarang adalah masa depan bangsa kemudian. Selamat Hari Anak Nasional.